Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini masih dalam seri Giving, pemberian dari Allah, dan tema minggu ini adalah Prosperous Soul ataupun jiwa yang sejahtera. Kita sudah tahu dari beberapa saat ini bahwa ada 5 kebutuhan yang Tuhan perlihatkan pada kita, yang Tuhan sediakan juga karena Dia adalah kasih dan Tuhan sediakan berlimpah-limpah, yaitu keselamatan, saudara-saudari, hidup kekal, kuasa ilahi, jiwa yang sejahtera, dan materi, ya saudara, yang fisik. Dan kita sudah melihat beberapa saat ini tentang kuasa ilahi, karena keselamatan kita sudah bahas, hidup kekal sudah bahas. 2 minggu ini kita bahas tentang kuasa ilahi, bahwa kuasa itu adalah berlimpah-limpah dalam kualitas dan kuantitas. Hanya Anda perlu kenali, sadari, dan gunakan, dan butuh pola pikir satu bersama Kristus. Dan perlu diketahui juga bahwa kuasa itu manifestasinya ada 2, dan dunamis, yaitu yang kelihatan supernatural, kekuasaan supranatural, tapi yang menggerakkan yang fisikal, seperti mujizat, kesembuhan ilahi yang tiba-tiba. Tetapi ada kuasa lain, eksosia, yaitu kuasa yang datang karena manifestasi dalam bentuk Anda memiliki otoritas ilahi, dan itu berguna untuk di dalam kita, saudari, yaitu jiwa kita. Itu biasanya mengendalikan jiwa kita. Dan ini beberapa contoh: hikmat, damai sejahtera, kasih, dipimpin roh, dan buah-buah roh. Dan kita sudah belajar minggu lalu bagaimana mengaktifkan otoritas yang dan juga ini saudara, dunamis itu, kuasa dunamis itu yang sudah ada, ya, mujizat-mujizat yang ada. Dan caranya adalah Anda harus sadari itu sudah ada di dalam kita, tetapi dalam dimensi roh. Sebab itulah jiwa kita harus tunduk, artinya sepakat, ya, karena kita menempel seperti pohon kehidupan. Ketika jiwa sepakat, maka apa yang dialirkan Allah, apa yang disediakan Tuhan akan mengalir, ya, sehingga nyata terlihat di dalam dimensi kasat mata. Lalu semua harus bersumber pada kasih, bukan kepentingan diri sendiri. Kemudian Anda harus melihat bahwa kita sudah satu dengan Kristus dalam kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan selalu memperlihatkan kuasa yang adikodrati. Anda melihat murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit diubahkan, dan juga mereka pun mengalami membuat ataupun Yesus Tuhan membuat mujizat, Allah membuat mujizat melalui mereka. Kemudian itu berpusat pada tujuan dan kemuliaannya, bukan kepada kepentingan pribadi. Nah, sekarang kita masuk kepada keempat, yaitu apa yang disediakan Allah, yaitu jiwa sejahtera, jiwa yang makmur. Saudara, dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 terjemahan IMB dikatakan, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat sama seperti jiwamu pun makmur. Saudara, perhatikan kata-kata ini. Kalau dikatakan lebih dari segala hal, artinya ini sangat penting, dan ini adalah, ya saudara, ini realitas roh yang sangat Tuhan inginkan Anda sadari, gitu ya. Yaitu ketika dikatakan sama seperti jiwamu pun makmur, artinya jiwa kita pun makmur. Begini loh saudara, kemakmuran hidup dan kesehatan tubuh, ya saudara, itu ya akan Anda kendalikan ketika Anda memiliki jiwa yang makmur. Jiwa yang makmur datang duluan. Dan ketika sama seperti jiwamu makmur, itu juga berarti sudah tersedia, saudara-saudari. Jadi jiwa yang sejahtera atau makmur itu pertama keinginan Tuhan dan telah disediakan Tuhan, saudara. Amin ya. Nah, saya melihat juga bagaimana jiwa bisa makmur, sejahtera. Ada 3 hal, ya, secara roh sudah disediakan. Sebab itulah kita harus menyatakan, mendisiplinkan jiwa kita untuk menyadari realitas roh, bahwa ini semua sudah disediakan. Apa saja? Yaitu bahwa kita sudah disediakan best position, posisi yang terbaik, best gift, pemberian terbaik, best life, kehidupan yang terbaik. Tetapi bukan dimulai dengan dimensi yang kelihatan dunia. Dunia mungkin akan memperlihatkan segala yang dikatakan di sini, lalu Anda sepertinya masih belum. Tetapi kita melihat bahwa dalam dimensi roh, Allah sudah memberikan Anda posisi yang terbaik, pemberian terbaik, kehidupan terbaik, saudara-saudari. Tetapi kembali harus dimulai dalam dimensi roh, seperti gimana karena dalam 2 Korintus 5 ayat 16-17, Anda adalah ciptaan baru, bukan? Kalau ciptaan baru, maka di ayat 16 dikatakan, tidak menilai secara jasmani, secara kasat mata, secara hal yang terlihat,
Seringkali jiwa kita menilai, mengambil keputusan, berperasaan, berpikir, kehendak berdasarkan apa yang dilihat mata. Yang dilihat mata adalah sesuatu yang fisikal. Tetapi ciptaan baru enggak. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang fisikal, melainkan yang tak kelihatan, yang roh, spiritual. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan yang spiritual adalah kekal. Kekal di sini kita sudah tahu value-nya, nilainya, ya, jauh lebih tinggi daripada yang sementara, yaitu yang fisikal. Jadi Anda melihat, ketika kita mulai melihat secara spiritual, maka kita akan melihat sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, kita sudah mendapatkan status yang terbaik, hadiah terbaik, pemberian terbaik, dan kehidupan terbaik. Oleh sebab itulah jiwa kita sejahtera. Tetapi jiwa ini netral. Anda harus disiplinkan, Anda harus sampaikan kepada jiwa untuk mendengar yang spiritual, yang value-nya, nilainya jauh lebih tinggi di atas yang sementara, yang fana ini. Tapi kita lebih sering mau mengizinkan, kita bukan mau, tetapi kita mengizinkan yang sementara, dunia ini yang mengontrol jiwa kita, yang mengatakan kepada jiwa kita, saudari, ya, dunia akan mengatakan Anda nggak punya apa-apa secara materi mungkin, atau secara jabatan, sehingga Anda merasa hidup Anda belum sejahtera. Nah, ini yang jadi masalah. Coba tolong direnungkan. Kehidupan orang percaya adalah terus merubah, pembaruan pikiran, saudari, sehingga kita melihat ataupun jiwa kita bereaksi, dipengaruhi berdasarkan hal-hal yang dari roh. Dan firman Tuhan katakan dalam Yohanes 6, firman Tuhan itu roh dan hidup. Jadi izinkan, suruh, perintahkan roh jiwa kita untuk dipengaruhi oleh roh, ya, yaitu firman Tuhan. Amin ya, saudara-saudari. Itu satu. Lalu apa kata firman Tuhan? Posisi yang terbaik itu apakah kita sudah terima, saudari? Kita lihat di dalam firman Tuhan bahwa dalam Efesus 2 ayat 6 dikatakan, ya, bahwa di dalam Kristus Yesus, kita yang telah terima Yesus, kita ada di dalam Dia. Ia telah membangkitkan kita juga dengan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ingat, di surga artinya dimensi kekekalan, dimensi roh, saudara, spiritual roh. Ya, jadi Anda sudah duduk bersama ataupun memiliki kedudukan yang sama dengan Kristus. Dalam arti apa? Bukan dalam arti Anda sama dengan Kristus yang adalah Tuhan, bukan. Posisi di mata Allah yaitu sebagai anak, ya. Dan ini dimiliki Kristus, itu juga diberikan pada Anda. Di dalam Matius 3 ayat 17, ya, Anda melihat ketika Yesus dibaptis, keluar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus saat itu belum mulai pelayanannya, belum berbuat apa-apa, tetapi statusnya tetap anak yang dikasih Allah dan berkenan. Demikian juga kita menjadi anak yang dikasih Allah dan berkenan kepada Allah bukan karena telah berbuat sesuatu yang besar, bukan, ya saudara-saudari, tetapi karena kita telah bangkit bersama Kristus dan mendapatkan status sebagai anak Allah. Jadi posisi yang terbaik, yaitu posisi sebagai anak terkasih, sudah kita dapati. Oleh sebab itu, sampaikan kepada jiwa kita. Jiwa harus disiplinkan. Hai jiwa, kebenaran dari roh firman Tuhan yang jauh lebih kuat daripada apa yang kau lihat di muka bumi ini, menyatakan engkau adalah anak Allah yang terkasih, kepadanya Tuhan berkenan dan engkau didengarkan. Ya. Nah, saudara, sayangnya banyak orang percaya banyak memiliki spirit anak yatim, ya, yatim piatu gitu, ya. Nah, ini beberapa contoh aja, bukan untuk menghakimi, tetapi ketika kita memiliki satu atau dua hal ini, maka kita harus menyatakan pada jiwa kita, hai jiwaku, engkau adalah anak yang terkasih, engkau bukan anak yatim piatu. Nah, beberapa spirit anak yatim piatu, ini dia ekspresinya, ya. Tapi kalau Anda ada satu, itu bukan berarti saya memiliki itu, enggak, saudara. Tapi kalau Anda memiliki beberapa daripada apa yang diperlihatkan di sini, maka Anda mulai harus berurusan dengan jiwa Anda untuk menyatakan bahwa Anda adalah anak, posisi Anda adalah anak Allah, ya.
Spirit yatim itu biasa mudah curiga dengan komitmen orang. Lalu nggak nyaman, nggak yakin bahwa dia bisa diterima, dan kurang mempercayai otoritas. Terus dia akan bereaksi lebih baik menyakiti dulu deh sebelum disakitin. Dalam kehidupan ini adalah bicara di dalam reaksi jiwa. Tersebut sering berharap untuk ditolak, sulit membuat komitmen, dan mengembara tanpa tujuan. Nah, kemudian kalau Anda punya ini, saya katakan satu atau beberapa, mulai sampaikan kepada jiwa kita. Karena kadang kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, Yohanes 4 ayat 18 katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kita bukan lagi yatim piatu, saudari. Dan kita juga bukan budak, karena beberapa anak Tuhan memperlihatkan karakter ataupun sikap seperti budak, saudara. Merasa tidak ada tempat yang permanen, atau tidak merasa memiliki, ya. Jadi dia sesuatu dia lakukan tanpa merasa memiliki. Dan saya ngelihat begitu banyak orang-orang percaya ya, memperlihatkan ini di gereja, yang berhubungan dengan gereja, dia seenaknya aja karena merasa ini bukan milik saya. Dan masuk juga di sosial juga, kadang-kadang kita sosial melakukan itu bukan milik saya, itu milik umum. Saudara, kita ini anak, kita milik Tuhan, percayakan artinya bumi di bumi ini. Jadi peliharalah, ya, baik itu air, baik itu juga ketertiban, kebersihan, ya. Kemudian juga spirit hamba selalu mau orang terkesan sama dia dan tidak nyaman dengan diri sendiri karena sering menilai diri berdasarkan performance dia. Apa yang dia bisa dicapai, dia bisa miliki, itulah nilai dia, dan itulah spirit budak. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Galatia 4 ayat 7, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, kalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris. Sedangkan spirit anak, saudara-saudari, dia akan tahu bahwa dia tenang, dia dikasih dan bernilai. Bukan karena kemampuannya, bukan karena miliknya, tapi dia juga tahu dia memiliki warisan, bukan tentang harta dunia, tetapi janji Allah buat mereka, buat kita. Lalu nggak mengiri atas keberhasilan orang karena mau digerakkan oleh kasih, ya. Nah, spirit anak ini selalu mau membina relationship, menjaga hubungan, saudara, bukan menciptakan atau keributan, perpecahan. Lalu mereka menilai diri karena kasih atau hubungan, dan mereka menghargai otoritas karena spirit anak akan menghargai orang tua. Orang tua dalam arti orang tua kan punya otoritas, punya hubungan atas mereka. Mereka menghargai hubungan, mereka menghargai otoritas, saudari, ya. Nah, dalam Matius 4 ayat 3, saudara, waktu Yesus dicobai, itu 2 kali dicobai dalam status posisi Yesus sebagai anak Allah, bukan dalam kemampuannya. Dalam Matius 4 ayat 3, jika engkau anak Allah, ya, anak Allahnya yang dicobai, statusnya, perintahkan batu-batu menjadi roti. Nah, kemampuan Yesus untuk membuat mujizat bukan yang dites, tetapi statusnya sesungguhnya, ya. Karena kita jatuh dalam tipuan ini. Ketika kita nggak bisa melakukan sesuatu, kita tidak hebat di dalam, ya itu saya seperti melihat batu mengubah batu menjadi roti di dalam kemampuan yang bisa dilihat, gitu ya. Kita merasa aku bukan anak Allah yang terkasih, saudara. Enggak, Anda adalah anak yang terkasih karena karya Yesus. Lalu percobaan kedua, Iblis juga berkatakan, jika engkau anak Allah, status anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada dikatakan dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menahan, menggantangmu, artinya melindungi, gitu. Saudara, ini juga status anak Allah. Tapi kita juga sering jatuh dalam cobaan ini. Kita merasa bukan anak Allah yang dikasih karena nggak ada malaikat, nggak ada pelayan, nggak ada hal yang Tuhan lakukan seolah-olah buat kita. Saudara, Anda tetap anak Allah walaupun secara kasat mata sepertinya, ya, kita tidak melihat pelayanan malaikat ataupun Tuhan sepertinya nggak dengar saya. Tetapi kenyataan bukan seperti itu. Anda tetap anak dan didengar, saudara. Amin, ya. Nah, lalu best gift yang kedua adalah pemberian terbaik, saudari, ya. Tadi adalah status yang terbaik. Kenapa jiwa harus sejahtera? Karena kita sudah memiliki status yang terbaik, kemudian pemberian terbaik. Dalam Yohanes 3 ayat 16 terkenal,
Anda sudah diberikan anak yang tunggal, yang sangat dikasihi, yang adalah Tuhan sendiri. Jadi Anda sudah memiliki Yesus, saudari. Ya, dalam Efesus 1 ayat 3 malah dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ketika Anda menerima Yesus, maka Anda sudah menerima segala berkat ataupun anugerah-anugerah lain dalam dimensi roh, di surga, artinya dalam dalam kekekalan bicara value-nya, nilainya, kuasanya lebih jauh lebih tinggi daripada yang sementara yang kelihatan di dunia itu. Jadi ketika kita menerima Yesus, saudara, pemberian terbaik, maka itu adalah pintu untuk menerima anugerah-anugerah dan berkat yang lain, saudari. Sebab itu saya juga mengatakan, karena Yesus bukan hanya korban bakar tetapi dia juga Tuhan, maka dia adalah Tuhan yang jawaban, Tuhan yang memiliki otoritas dan kuasa atas segala-galanya di bumi dan di surga. Maka memiliki Yesus adalah satu-satunya yang kita butuhkan untuk jawaban atas setiap pergumulan kita. Amin. Jadi sudahkah Anda menerima pemberian terbaik? Sudah. Katakan pada jiwa kita, hai jiwaku, engkau sudah menerima pemberian terbaik yang dibutuhkan, satu-satu yang dibutuhkan, yaitu Yesus Tuhan kita. Amin. Lalu kemudian, bagaimana dengan kehidupan yang terbaik? Apakah kita sudah mengalami kehidupan terbaik? Saudara, secara spiritual, iya. Kalau secara Anda melihat secara yang sementara dunia, yang firman Tuhan katakan, jangan berikan diri kita, karena kita adalah ciptaan baru, jangan berikan diri kita dinilai secara physical, materi, ya, duniawi. Maka Anda menemukan bahwa kita sudah menerima kehidupan yang terbaik. Jiwa kita butuh merasa dikasihi, dan Tuhan sudah sampaikan itu. Bahkan kita dikasihi dalam Roma 8:37-39, kita dikasihi dan gak akan dipisahkan, tidak akan berhenti dikasihi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada, satu pun tidak ada. Oleh sebab itulah jaminan kita, hidup kita pasti menang, saudara. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 37-38, kita lebih daripada menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan kasihnya itu tidak ada yang bisa dihentikan, artinya tidak akan pernah berhenti mengasihi kita, saudara. Itulah kehidupan terbaik. Katakan pada jiwa kita, hai jiwaku, engkau dikasihi oleh pribadi, itu Allah yang berkuasa dan memberiku kemenangan, dan kasihnya tidak bisa berpisah daripada aku. Amin. Kemudian saudara, Anda juga digerakkan oleh iman, dan iman itu sudah ada. Yesus, ketika Anda terima Yesus adalah maker and perfecter, ataupun dalam bahasa lainnya inisiator artinya yang menginisiasi iman dan yang menyempurnakan, yang membuat iman Anda aktif sempurna. Itu kira-kira ya, ketika Anda terima Yesus, Anda terima iman. Dikatakan, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wow. Ketika kita digerakkan dengan iman, karena segala yang spiritual, yang pemberian Allah ini kita harus terima dan harus kita aktifkan dengan iman. Dan kita gerakkan, aktifkan dengan iman, kita bukan hanya terima itu juga, tetapi kita menerima damai sejahtera dengan Allah ataupun dari Allah sesungguhnya, saudara, ya. Dari Allah. Kenapa? Sekarang Allah ada di pihak kita. Dia tidak menghakimi kita, Dia sekarang ada di pihak kita, menuntun, memimpin, mengubahkan kita, memperbaiki kita, saudara-saudari, bukan dengan hukuman, tetapi dengan kasih karunia. Katakan, oleh iman, karena dikatakan oleh iman, ya kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Kasih karunia apapun yang kita butuhkan, ya, untuk apapun juga kasih karunia itu disediakan. Amin ya. Jadi kita akan dipenuhi dengan kasih karunia damai sejahtera. Dan akhirnya kita menerima pengharapan. Ayat dalam Efesus 1 ayat 2, dan juga ayat-ayat pasal-pasal tulisan-tulisan Rasul Paulus yang ini selalu menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jadi kita dipenuhi dengan kasih karunia dan damai sejahtera selalu, saudari. Dan pada akhirnya semua itu akan membawa kita kepada pengharapan. Ya, kita akan memiliki pengharapan, saudari. Ya. Kita bermegah dalam pengharapan. Kenapa bermegah dalam pengharapan? Karena pengharapan kita bukan ditopang dengan kekuatan kita.
Tetapi Tuhan dalam Roma 5 ayat 4 dan 5, saudara, ya, ketika kita mengalami tekanan, maka ada kekuatan Tuhan yang membuat kita tahan uji. Karena kekuatan itu akan membuat tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Orang-orang yang tahan uji, tetapi yang kabar baiknya adalah, ya, tahan uji butuh ketekunan. Kuasa itu sudah ada di dalam Anda. Kita harus aktifkan. Bagaimana mengaktifkannya? Lihat, kemarin kita sudah melihat, ya, bahwa itu sudah tersedia, kesatuan kita dengan Kristus, ya. Jadi kesatuan kita lewat sebagai anak itu sudah tersedia. Yesus ada di dalam saya, maka saya pasti bisa tekun. Kalau tekun, bisa saya tahan uji. Kalau saya tahan uji, saya pasti punya pengharapan dan tidak mengecewakan, saudara. Ya, jadi inilah ketika menghadapi masalah pun kita akan memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Dia akan ada di pihak kita. Amin, saudara-saudari. Nah, renungkan itu dan mulai perkatakan, karena jiwa ini harus disiplinkan, jiwa ini harus dikasih tahu. Pemazmur Daud dan penulis Mazmur berkali-kali bicara bukan kepada orang lain, pada jiwa sendiri. Katakan dalam Mazmur 103 contohnya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Atau bila dia mulai bicara kepada jiwanya dalam Mazmur 42, 43 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Jadi kita pun juga harus bicara, mendisiplinkan, memberitahu jiwa kita bahwa engkau sudah menerima segala yang baik sehingga engkau sejahtera jiwaku. Engkau telah menerima posisi yang terbaik sebagai anak Allah. Engkau telah menerima pemberian terbaik, yaitu Yesus yang membuka setiap pintu kasih karunia. Ya, engkau telah menerima kehidupan terbaik karena engkau dikasihi, engkau digerakkan oleh iman, bukan oleh kemampuanmu, bukan oleh keadaan, dan engkau dipenuhi kasih karunia damai sejahtera. Apa yang kau gak layak tetap diberikan karena Allah di pihak kamu, sehingga pengharapanmu senantiasa ada dan pasti, ya, tidak akan dikecewakan. Renungkan itu semua dan hiduplah dengan kebenaran tersebut, dan kebenaran itu akan memerdekakan jiwa kita sehingga kita akan melihat, jiwaku, engkau sudah sejahtera. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya.